Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Channel, tempat kita belajar memperbaiki diri melalui Al-Quran dan Sunnah. Pada video kali ini kita akan membahas masalah hutang piutang yang sering merusak hubungan manusia. Banyak orang tidak sadar bahwa hutang bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masalah hutang piutang sering menjadi sumber pertengkaran, putusnya silaturahmi, bahkan permusuhan dalam keluarga. Banyak orang awalnya berniat menolong, namun karena tidak ada kejelasan perjanjian, hubungan yang tadinya baik berubah menjadi penuh kecurigaan. Hutang yang seharusnya menjadi jalan kebaikan justru berubah menjadi sumber dosa jika tidak dikelola dengan benar. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah hutang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Ketika waktu pembayaran tiba, salah satu pihak lupa, menyangkal, atau merasa jumlahnya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan rasa kecewa dan sakit hati. Padahal Al-Quran telah mengajarkan agar setiap hutang yang tidak tunai wajib ditulis supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Masalah lain adalah menunda pembayaran padahal mampu. Banyak orang merasa malu mengakui belum bisa membayar lalu memilih menghindar dan tidak membalas pesan. Sikap ini bukan hanya menyakiti perasaan orang lain, tetapi juga termasuk perbuatan zalim di sisi Allah karena menahan hak orang lain yang seharusnya segera dikembalikan. Sebagian orang bahkan berhutang tanpa niat melunasi. Ia meminjam dengan kata manis, tetapi sejak awal tidak memiliki tekad mengembalikan. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena menipu dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Orang seperti ini akan membawa beban berat di akhirat jika tidak segera bertaubat. Al-Quran membahas hutang piutang secara sangat serius dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan setiap transaksi hutang yang tidak tunai wajib ditulis dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan, tidak ada lupa, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar penulis hutang adalah orang yang jujur dan adil. Ia tidak boleh mengurangi atau menambah isi perjanjian. Orang yang berhutang wajib mendiktekan dengan benar karena hutang adalah amanah besar di sisi Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah juga memerintahkan agar hutang disertai saksi. 2 orang lelaki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan agar jika salah satu lupa, yang lain mengingatkan. Semua ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga kebenaran dan keadilan dalam muamalah manusia. Waktu pembayaran hutang juga harus ditentukan dengan jelas. Tidak boleh ada perjanjian tanpa tenggat waktu karena hal itu dapat menimbulkan pertengkaran dan kecurigaan. Allah mengajarkan agar semua jelas sejak awal supaya hati kedua belah pihak tetap tenang. Rasulullah menjelaskan bahwa ruh seorang mukmin masih tergantung sampai hutangnya dilunasi. Ini berarti orang yang wafat dalam keadaan masih memiliki hutang belum mendapatkan ketenangan hingga hutangnya dibayarkan oleh dirinya atau keluarganya. Betapa beratnya perkara hutang di sisi Allah. Rasulullah juga menegaskan bahwa orang yang mampu membayar tetapi menunda tanpa alasan adalah perbuatan zalim. Menunda pembayaran termasuk pengkhianatan terhadap amanah. Karena itu, setiap muslim wajib berusaha sekuat tenaga untuk melunasi hutangnya secepat mungkin. Salah satu dosa besar dalam hutang piutang adalah meminjam dengan niat tidak membayar. Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang mengambil harta manusia dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan menghancurkan kehidupannya. Perbuatan ini bukan sekadar kesalahan, tetapi termasuk kejahatan hati yang akan berbuah kesempitan rezeki dan hilangnya keberkahan hidup. Dosa berikutnya adalah berdusta dalam perjanjian hutang. Banyak orang berjanji akan membayar pada tanggal tertentu, tetapi sejak awal sudah tahu tidak mampu. Kebohongan seperti ini termasuk tanda kemunafikan. Ia menipu saudaranya sendiri demi kepentingan pribadi, lalu menghilang tanpa kabar.
seakan tidak memiliki tanggung jawab moral maupun agama. Menghindari penagih hutang juga termasuk dosa. Tidak membalas pesan, memblokir nomor, dan berpura-pura tidak ada masalah adalah sikap yang sangat tercela. Orang yang melakukan hal ini bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga memakan hak orang lain secara perlahan. Di akhirat, setiap hak akan diminta kembali walaupun harus dibayar dengan pahala. Dosa lain yang sering terjadi adalah memarahi atau merendahkan orang yang menagih hutang. Padahal menagih hak adalah perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Orang yang tersinggung saat diingatkan berarti ia belum siap bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan kesombongan dan kelalaian terhadap perintah Allah yang mewajibkan amanah dijaga. Maka berhati-hatilah dalam urusan hutang piutang. Jangan pernah meremehkan 1 rupiah pun yang bukan milik kita. Lebih baik hidup sederhana tanpa hutang daripada hidup mewah dengan menzalimi orang lain. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat lalai dan menjadikan kita hamba yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, Islam tidak melarang hutang, tetapi memberikan aturan yang jelas. Hutang harus dicatat, disaksikan, memiliki waktu pembayaran, dan dilunasi tepat waktu. Semoga kita semua dijauhkan dari hutang yang memberatkan dan diberi kekuatan untuk menjaga amanah. Terima kasih telah menonton Islamic Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.